Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, puasa, saum itu mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan puasa, yang pertama, bahwa as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng yang akan memperisai seseorang hamba dari api neraka. Masya Allah, ya. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan dengan satu hari itu dari api neraka 70 tahun. Masya Allah. Bayangkan akhi, berpuasa di jalan Allah satu hari itu menyebabkan Allah menjauhkan diri kita dari api neraka 70 tahun. Keutamaan yang besar sekali, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian keutamaan yang kedua, as-saum yudkhilul jannah, bahwa puasa itu memasukkan pelakunya ke surga. Disebutkan dalam hadis Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, bahwa Abu Umamah berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Hai Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa kata Rasulullah? Alaika bis-saum fa innahu la mithlalah. Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Ya, kata Rasulullah, puasa itu tidak ada tandingannya. Iya, itu menunjukkan akan keutamaan puasa, ya akhwat Islam. Di antaranya yang ketiga, bahwa puasa itu pahalanya diberikan pahalanya tanpa batas. Kalau amalan lain diberikan pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sebutkan dalam hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Muslim dengan lafaz, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang langsung memberikan balasan kepadanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Subhanallah. Ternyata ya pahala puasa itu dilipat gandakan, ya akhwal Islam, lebih daripada apa? 700 kali lipat, ya. Kenapa? Karena
Puasa itu butuh kesabaran tidak, Pak? Sedangkan sabar itu Allah mengatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu diberikan pahala tanpa hisab. Sedangkan puasa kita butuh ya kepada 3 macam kesabaran. Pertama, sabar di atas ketaatan. Ya tidak. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Musibah lapar. Lapar musibah tidak, Pak? Ayo. Makanya 3 jenis sabar itu ada pada puasa. Makanya pantas saja kalau puasa itu diberikan pahala tanpa batas, subhanallah. Iya. Yang keempat, keutamaan yang keempat, orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah 2 kegembiraan. Kata Rasulullah SAW, lis-saimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu diberikan 2 kegembiraan. Idza aftara farih. Ketika ia berbuka puasa gembira. Antum gembira enggak, Mas? Buka puasa, ah? Makanya kalau orang berpuasa ada satu acara yang paling ditunggu-tunggu, Pak. Ya, apa itu? Itu dia. Pokoknya yang paling ditunggu-tunggu itu ya adzan maghrib. Sampai-sampai ada yang request ke Roja itu, bisa request adzan maghrib nggak ya, Mas? Iya. Gembira ketika kita berbuka puasa, gembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Dan ketika ia bertemu dengan Allah, dia gembira dengan pahala puasanya. Masya Allah. Iya. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, dan itu lafaz Imam Bukhari. Keutamaan yang kelima, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi yang paling wangi. Kata Rasulullah SAW, la khalufu famis sa'im atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Orang yang berpuasa itu biasanya mulutnya bau. Kenapa? Bau mulutnya itu bukan dari mulutnya, Pak, tapi dari perutnya. Walaupun antum sikat gigi bagaimana tetap aja bau. Soalnya baunya bukan berasal dari apa? Mulut, tapi dari perut. Bau ini akibat daripada kita menahan dari apa? Lapar dan dahaga karena Allah. Maka bau itu akan berubah menjadi apa? Ya, wangi yang sangat wangi kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Keutamaan yang keenam, bahwa puasa, saum dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat untuk pelakunya pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Abu Nuaim, wa Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Yaqulu siyam, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahwa fasyafi'ni fih. Nanti puasa akan berkata, ya Allah, dahulu di dunia aku mencegah ia dari makan dan syahwatnya, tolong berikan syahwat untukku kepadanya. Yaqulul Quran, sementara Al-Quran berkata, mana'tuhun naum bil lail, ya Allah, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fih, berikan syafaat kepadaku untuknya. Masya Allah. Fayusyafa'an, maka kemudian 2 saum dan Al-Quran pun diberikan hak untuk memberikan syafaat. Makanya subhanallah ya akhal Islam, besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketujuh, bahwa puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Puasa itu bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an,
di mana Rasulullah SAW sabda tentang fitnah yang menimpa keluarga, harta. Kata Rasulullah, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah. Fitnah seseorang pada hartanya, keluarganya, tetangganya, itu bisa digugurkan dosanya oleh solat, puasa, dan sedekah. Masya Allah. Ya, makanya puasa itu menggugurkan dosa, ya akhul Islam azanillah. Perihnya perut kita ketika kita puasa menggugurkan dosa, Pak. Laparnya perut kita, capeknya kita ketika puasa itu menggugurkan dosa. Ya, Masya Allah. Keutamaan yang ke-8, bahwa orang yang berpuasa disediakan khusus pintu surga yang disebut dengan Rayyan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada pintu namanya apa? Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq. Tidak ada selain orang yang berpuasa masuk ke pintu tersebut. Kalau orang-orang yang sudah berpuasa sudah masuk, semuanya dikunci. Tidak ada yang bisa masuk kecuali mereka. Masya Allah. Iya. Keutamaan yang keberapa? Yang ke-9, bahwa orang yang berpuasa itu, Pak, mengurangi laparnya kita nanti di padang mahsyar. Dan menurut Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW sabda, aktsarun nasi ju'an yaumal qiyamah atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syab'an fid dunya. Manusia yang paling panjang laparnya di hari kiamat itu yang paling banyak kenyangnya di dunia. Jadi kalau kita pengen, Pak, di hari kiamat nanti di padang mahsyar nggak kelaparan, maka di dunia banyak-banyak lapar dengan puasa. Ya, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, bahkan kalau antum bisa puasa Daud, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Setelah kita menyebutkan tentang keutamaan puasa, kita akan menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa sih keistimewaan bulan Ramadan itu, akhi? Keistimewaan yang pertama, akhi, bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ya, bulan Al-Quran. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia dan penjelasan berupa hidayah dan pembeda. Makanya ya, para ulama itu, Pak, kalau datang bulan Ramadan, mereka khususkan baca Quran. Imam Malik rahimahullah, apabila masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan majelis hadisnya. Maka beliau pun sungguh-sungguh kepada Al-Quran saja sudah. Jadi para ulama terdahulu itu justru di bulan Ramadan kajiannya itu dilibur-liburin. Ya, khusus buat apa? Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran. Maka dari itulah ya akhwat Islam, diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i di bulan Ramadan tuh setiap hari khatam Quran. Iya. Maka dari itu ya akhi, kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan itu untuk sungguh-sungguh baca Al-Quran. Coba setiap kita punya target, kira-kira nanti Ramadan besok ini saya mau mengkhatam Quran berapa kali? Sekali kah, 2 kali kah, 3 kali kah? Kalau bisa antum bisa, Masya Allah, saya target misalnya untuk bulan Ramadan kali ini saya mau 10 hari khatam. Berarti dalam 1 Ramadan berapa kali? 30
3 kali. Iya. Sebetulnya bisa sih Pak. Antum 1 juz berapa jam? Hah? Pernah nggak antum ngitung baca Quran 1 juz berapa jam? Kalau yang lancar bacanya sih insya Allah nggak sampai 1 jam Pak. Paling 30 menit selesai. Yang lancar bacanya ya. Kecuali kalau antum bacanya beletak-beletuk gitu kan 1 jam lebih kali kan. Iya. Tapi kalau lancar antum baca Quran insya Allah 30 menit bahkan 45 menit paling. Coba bayangkan ya, antum duduk setelah subuh 45 menit baca Quran, atau antum sebelum sahur 45 menit baca Quran. Di waktu zuhur antum istirahat ya, ketika antum kerja di kantor, kemudian ada waktu istirahat 45 menit baca Quran selesai. Di waktu malam setelah sholat tarawih ya 45 menit duduk sebentar baca Quran. Bisa sebetulnya Pak, cuman masalahnya kitanya yang nggak ada keinginan gitu Pak. Iya. Bisa sebetulnya 1 hari 3 juz tuh bisa banget. Apalagi kalau antum pedagang, daripada bengong dagang sana sini ya nungguin pembeli, mendingan baca Quran. Mungkin kalau pedagang bisa kali itu setiap 3 hari khatam. Ya, dia nungguin pembeli kan lama Pak. Baca Quran bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah ya, dari pagi sampai sore udah berapa juz Mas? Lumayan 10 juz. Alhamdulillah. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Bisa sih sebetulnya, cuman malas gitu kan, nggak ada keinginan. Iya. Yang kedua ya akhi, keutamaan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan setan-setan akan diikat, pintu neraka akan dikunci, pintu surga akan dibuka, dan Allah akan memerdekakan hamba-hambanya setiap malam bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah." Apabila malam pertama bulan Ramadan, setan-setan diikat, yaitu jin-jin yang jahat. Akan dikunci pintu-pintu neraka dan tidak dibuka. Akan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ditutup. Dan akan ada yang menyeru, "Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah." Dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadinya setiap malam bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi Mas, pemerdekaan dari api neraka itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Adapun hadis yang menyebutkan Ramadan terbagi 3, 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga apa? Itqun minan nar. Ini hadis dhaif, bahkan mungkar. Hadis tersebut dikeluarkan Ibnu Khuzaimah, dan dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Dia perawi yang dhaif dengan kesepakatan seluruh ulama. Sudah gitu bertabrakan dengan hadis yang hasan ini. Sedangkan dalam ilmu hadis, periwayatan perawi yang lemah apabila bertabrakan dengan perawi yang yang diterima, maka hadisnya mungkar. Tapi anehnya Pak, yang diperkenalkan oleh para khotib-khotib itu yang itu Pak. Iya. Sementara hadis yang jelas-jelas hasan ini tidak pernah diperkenalkan ya akhwat Islam. Iya. Keutamaan yang ketiga, bahwa di bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu Pak? Lailatul Qadar.
Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatul qadri wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah. Allah mengatakan Laylatul Qadar itu Pak lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Iya. Subhanallah. Kita sekarang akan bahas tentang puasa. Bagaimana memulai puasa Ramadan? Ketahuilah saudaraku, memulai puasa Ramadan itu adalah dengan melihat hilal. Dengan melihat apa Pak? Hilal. Nabi SAW bersabda, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal, dan beridul fitrilah dengan melihat hilal. Yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai patokan masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan itu hilal, bukan hisab. Bukan hisab. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan fal muta'ammid ya, alal hisabi, orang yang hanya bersandar kepada hisab saja, fahuwa mubtadi'un fid din, dalun fi syariah, mukhalifun lil aqli wal hisab. Maka ini orang berbuat bid'ah dalam agama, sesat dalam syariat, dan tidak sesuai dengan akal dan ilmu hisab itu sendiri. Karena hisab tidak bisa, karena hilal itu tidak bisa ditentukan oleh hisab. Melihat hilal itu, kata Ibn Taimiyah ya, tergantung kekuatan mata seseorang. Makanya dari itulah ya akhwal Islam azani Allah, yang Rasulullah perintahkan kepada umatnya bukan berpuasalah dengan hisab, berbukalah dengan hisab. Enggak. Yang Rasulullah perintahkan apa? Berpuasalah dengan melihat hilal, dan berbukalah dengan melihat hilal. Namun ada namunnya Pak. Melihat hilal itu tetap ya harus dilaporkan kepada pemerintah pusat. Karena di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, demikian mereka lakukan. Kalau Ibnu Umar berkata, tara'an nasul hilal, fara'aitul hilal, fa akhbartu bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berusaha untuk melihat hilal dan aku berhasil melihatnya, maka aku kabarkan kepada Rasulullah SAW. Kabarin dulu ke Rasul. Ya. Maka kemudian baru pemerintah pusat yang mengumumkan. Syekhul Islam pernah ditanya di Majmu' Fatawa di jilid 25. Kalau ada orang yang melihat hilal Dzulhijjah, kemudian ia laporkan kepada qadhi dan ternyata ditolak oleh qadhi. Ditolak oleh apa? Qadhi. Dia berkata, aku lihat hilal, nggak diterima sama qadhi. Apakah orang yang melihat hilal ini berpuasanya sesuai dengan melihatnya dia atau sesuai dengan keputusan qadhi? Apa kata Syekhul Islam? Hendaklah ia berpuasa sesuai dengan keputusan qadhi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Pada puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Berbuka itu pada hari kalian semua berbuka. Beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Apa kata Imam At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini? Wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis. Sebagian ahli ilmu ada yang menafsirkan hadis ini. Faqalu, maka mereka berkata, makna hadzal hadis anna as-sawma wal fitra ma'al jamaah. Bahwa makna hadis ini adalah puasa beridul fitri bersama pemerintah.
Al-jamaah yang dimaksud di sini pemimpin kaum muslimin. Ya. Al-Imam As-Sindi ketika memberikan komentar hadis ini dalam kitab Hasyah Ibnu Majah, beliau berkata, "Walladhi yadhhar anna hadzal amra la yufawwad ila ahadin nas wa innama yufawwad ila awliyaul umur." Yang zahir dari hadis ini bahwa menentukan puasa atau bukan itu bukan diserahkan kepada individu-individu, akan tetapi diserahkan kepada siapa? Ulil amri. Ya. Syekhul Islam pernah ditanya, Mas, bagaimana kalau ulil amri ini menolak persaksian orang yang bersaksi karena kecurangan dia? Kata beliau, apabila ada yang berkata, akan tetapi si ulil amri ini menolak karena akibat permusuhan antara dia dengan orang yang melihat hilal, atau si ulil amri ini lebih percaya kepada ahli astronomi, bagaimana itu? Kata beliau, dalam masalah ini tidak ada bedanya dengan orang yang sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Para imam itu akan sholat mengimami kalian. Kalau sholatnya benar, kalian sholatnya dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau imam salah sholatnya, kalian tetap dapat pahala, mereka yang berdosa. Mereka yang berdosa. Selesai permasalahan. Makanya ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, ya. Dalam hal ini bahkan Syekh bin Baz ketika ditanya, Syekh, apakah kita berpuasa dan beridul fitri ikut Saudi atau ikut negara masing-masing? Apa jawaban Syekh bin Baz? Hendaklah setiap muslim berpuasa mengikuti negaranya masing-masing. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah, beliau menyebutkan bahwa yang rajih dalam hal ini adalah wahdatul matla, yaitu satu matla untuk seluruh dunia. Namun kata beliau, dikarenakan di zaman sekarang ini negeri-negeri Islam banyak, masing-masing punya pemerintahan, fa inni ara, maka saya memandang lebih baik kaum muslimin berpuasa dan berbuka bersama negerinya masing-masing. Hatta Syekh Albani, beliau pendapatnya merojikan pendapat jumhur, harus wahdatul matali, satu matla. Artinya kalau terlihat di satu tempat maka semuanya mengikuti matla itu. Tapi ternyata ketika beliau ditanya tentang masalah yang ada di zaman sekarang, di mana umat Islam terkotak-kotak dari negara-negara, beliau mengatakan apa? Lebih baik ikuti negara masing-masing. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Jadi itu ya akhi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan syahr, maka hendaklah ia berpuasa. Apa sih makna syahr itu, Pak? Nah, makna syahr itu apa artinya? Faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang melihat syahr. Yang dimaksud syahr di sini hilal. Kenapa Allah menyebut hilal itu dengan syahr? Apa kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa? Asyahru minal ishtihar. Disebut syahr dari kata ishtihar, masyhur. Maka kalau tidak masyhur tidak disebut syahr. Kalau yang melihat satu orang, yang lain nggak lihat, kemudian tidak diumumkan menjadi tidak masyhur, belum disebut syahr. Kenapa disebut hilal? Kata beliau dari kata istihlal, tampak dengan jelas untuk semua orang. Maka kalau ternyata yang melihat cuma satu orang, yang lain nggak lihat, maka yang seperti ini kemudian pemerintah tidak menerimanya. Misalnya kalau pemerintah sudah mengumpulkan ya orang-orang yang melihat hilal, setelah dikumpulkan ya pemerintah memutuskan
puasanya hari ini atau hari besok. Lalu ada yang berkata, tapi kami lihat hilal, ditolak sama pemerintah. Adabnya Pak, orang yang melihat hilal ini nggak boleh ngomong ke orang-orang. Baca kitab-kitab fikih. Orang yang melihat hilal ini, terjadi ikhtilaf para ulama, boleh apakah ia berpuasa sendirian? Paham nggak Pak? Ataukah ia berpuasa bersama apa? Pemerintah dengan kaum muslimin. Khilaf para ulama dalam hal ini. Sebagian mengatakan puasa sendirian. Kenapa? Karena dia sudah menyaksikan hilal. Sebagian mengatakan tidak boleh dia puasa sendirian. Karena Rasulullah bersabda, as-shaumu yauma tasumun. Puasa itu pada hari kalian berpuasa. Juga dikarenakan Allah berfirman, faman syahida minkum syahr. Disebut syahr itu dari kata-kata masyhur. Sementara ini tidak masyhur. Bagaimana akan disebut syahr? Dan itu yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan para muhaqqiqin ya akhal Islam, termasuk padanya ya para ulama di zaman sekarang. Maka dari itu ya akhi, ya, yang rajih dalam hal ini tetap kita berpuasa ikut pemimpin. Ya. Kemudian ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum, kita akan bahas rukun puasa. Puasa ada 2 rukun. Rukun yang pertama niat. Dan rukun yang kedua apa? Menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa. Dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang pertama niat. Akhi, seluruh ulama sepakat yang namanya niat itu tempatnya di mana? Boleh nggak dilafadzkan? Nawaitu shauma godin. Kan di masyarakat banyak kan Pak ya. Bahkan terkadang setelah tarawih imamnya, ayo kita ucapkan bareng-bareng nawaitu shauma godin. Kita katakan ya akhi, itu tidak ada syariatnya. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW mengucapkan itu. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Bahkan kalau antum cari dalam kitab-kitab fikih madhab ulama pun tidak ada. Itu semua diada-adakan ya akhwan Islam. Kalau antum sahur, ketika ditanya kamu sahur ngapain? Lah ngapain lagi kalau bukan mau puasa? Sebetulnya orang yang sahur itu pasti udah ada niat Pak, otomatis. Ya enggak Pak? Iya. Jadi enggak perlu kita itu mengucapkan, melafadzkan niat, tidak perlu. Memberat-beratkan itu namanya. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah niat puasa itu cukup di malam pertama untuk 1 bulan? Ataukah harus berniat di setiap malam Ramadan? Sebagian ulama berpendapat cukup malam pertama untuk 1 bulan. Dan ini yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sementara jumhur ulama berpendapat harus berniat setiap malam. Ada hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyam ya qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa buat dia. Maka yang zahir Allahu a'lam, yang saya condong hati saya kepadanya pendapat jumhur, yaitu bahwa setiap malam hendaknya kita apa? Berniat. Tapi sebetulnya Pak, antum sahur aja udah ada niat itu. Antum sahur aja sudah ada niat otomatis itu. Ayo sahur. Ngapain sahur coba? Kalau bukan mau puasa. Ya. Sudah otomatis akhir niat itu. Ya. Rukun yang kedua apa tadi? Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari
terbit fajar sampai terbenam, bukan dari imsak kan? Hah? Kok di masyarakat kita kalau imsak nggak boleh makan, Pak? Padahal kalau ditanya, coba definisi puasa apa? Ya menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kok dari imsak? Imsak. Jangan makan. Kita katakan, akhi, imsak itu tidak ada syariatnya. Ya. Orang yang mengatakan adanya imsak, hujahnya adalah kehati-hatian. Jangan sampai pas kita lagi minum, tahu-tahu apa? Ada. Kita katakan, ya akhi, kehati-hatian ini tertolak oleh 3 perkara. Perkara pertama, ada sebutkan hadis yang hasan insyaallah, bahwa Rasulullah mengatakan apabila seseorang sedang memegang gelas mau minum kemudian terdengar azan, janganlah diletakkan sampai dia habiskan dulu. Hadis ini diikhtilafkan para ulama apakah hasan atau dhaif. Syekh Albani lebih condong menghasankan hadis tersebut, demikian pula Syekh Ali Hasan dan Syekh Salim. Iya, mereka merojihkan bahwa hadis ini hasan. Bayangkan Pak, kalau antum dengar adzan pas lagi megang gelas ini mau minum, Allahu Akbar, udah minum aja, bismillah. Rukhsah, keringanan. Tapi kalau lagi makan gimana Ustaz? Jangan, kalau makan tidak bisa. Ya kota Islam. Yang kedua, perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Qul ma syakakta hatta la tasyuk." Makanlah selama kamu ragu, sampai betul-betul tidak ragu. Jadi selama kamu masih ragu, makan. Nah sekarang kan orang yang mengatakan imsak itu kehati-hatian, jangan sampai pas. Kehati-hatian di sini kan artinya kan ragu, ya. Maka kita katakan Ibnu Abbas berkata, makanlah selama kamu masih ragu. Kalau masih ragu, ini udah masuk subuh apa belum? Udah makan aja. Sampai benar-benar yakin, masuk. Hatta Pak, kalau antum bangun misalnya jam 5 gelap, terus antum nganggep ini masih ada sahur ini, nggak tahu pas sahur tahu amin, yo apaan tuh? Pagi setelah subuh rupanya gak ada, selesai. Sah nggak puasanya? Sah. Karena kaidah usul fikih mengatakan al aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam masih ada sampai yakin bahwa malam telah hilang. Maka dari itu ya akhwal Islam, ya imsak itu akhi, ya tidak ada syariatnya. Yang ketiga, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari jilid 10 menceritakan di zamannya itu ada sebuah perkara yang dibuat-buat, yaitu ya mereka apabila menjelang subuh beberapa menit menyuruh untuk mematikan lampu-lampu pertanda akan sebentar lagi fajar. Itu yang dan mereka disuruh untuk menahan diri. Kalau zaman sekarang ya itulah yang disebut dengan apa? Imsak. Makanya ya akhwal Islam azan ya Allah, imsak itu tidak sesuai dengan ya perbuatan Nabi SAW. Nabi saja sahurnya berapa menit Pak? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ketika ditanya berapa jarak antara sahur Nabi SAW dengan apa? Adzan, kata Zaid apa? Qadra 50 ayat, sekitar membaca 50 ayat. 50 ayat paling 15 menit. Ya. Masya Allah ya ikhwat Islam, azani Allah ya. Nah ini. Kemudian kita bahas sekarang syarat wajib puasa. Ketahuilah akhi, bahwa syarat wajib puasa itu ada 6, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama balik, yang kedua
berakal. Yang ketiga, muslim. Muslim, balik, berakal. Yang keempat, al-qudrah, ada kemampuan untuk berpuasa. Yang kelima, mukim, tidak safar. Karena musafir tidak wajib puasa. Dan yang keenam, ini khusus untuk wanita, adalah tidak dalam keadaan haid dan nifas. Nah, ini merupakan 6 syarat wajibnya apa? Puasa. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita ingin bahas sedikit tentang masalah adab-adab puasa. Yang pertama, sahur. Sahur artinya makan di waktu sahar. Dan sahar itu artinya akhir malam. Sahur dari kata sahar, artinya makan di waktu sahar akhir malam. Maka dari itu sahur itu waktunya di akhir malam. Sekarang kalau ada orang sahur jam 1, jam 2, itu sahur bukan, Pak? Bukan lah. Secara bahasa aja nggak sesuai. Sahur itu dari kata sahar, artinya makan di akhir malam. Lama sahur kok jam 1? Ada orang jam 1 udah teriak-teriak, Pak, sahur, sahur. Sahur apa-apaan jam 1? Masya Allah. Iya. Kemudian ya akhwan Islam, sahur keutamaannya agung besar. Yang pertama, bahwa sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Karena puasanya orang ahli kitab tuh nggak ada sahur, Mas. Mereka puasanya 24 jam. Kemudian orang-orang Nasrani sekarang bikin bid'ah. Iya. Karena mereka puasanya harus 24 jam, di zaman sekarang mereka bikin bid'ah. Gimana? Kalau yang dimaksud dengan puasa itu dari makanan berat, kalau makanan ringan boleh. Jadi kalau makan susu nggak apa-apa. Iya. Keutamaan yang kedua, sahur itu berkah. Bukan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Nabi SAW sabda, al-barakatu fi thalathah, keberkahan itu ada pada 3. Yang pertama, al-jamaah, berjamaah. Yang kedua, sarid. Sarid itu gulai kambing dicampur dengan roti gandum. Dan yang ketiga, sahur. Jadi makanan sahur itu makanan berkah, Masya Allah. Keutamaan yang keempat, bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang bersahur. Rasulullah sabda, as-sahur aqlatu barakah fala tada'uh walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma' fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ya, kata Rasulullah, sahur itu makanan berkah, jangan tinggalkan walaupun cuma minum seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang bersahur. Bayangkan, Pak, Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang bersahur. Masya Allah. Rugi orang yang nggak sahur itu. Iya. Tapi ya akhi, karena sudah masuk isya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.